Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berziarah ke salah satu destinasi sejarah yang ada di Aceh. Yang belum berlangganan, silakan untuk di-sub dulu channel ini dan silakan di-share sebanyak-banyaknya. Juga jangan lupakan like video ini dianggap bermanfaat. Sejarah Anak Manyak adalah salah satu sejarah yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Aceh, terutama yang berada di Kabupaten Pidi dan Aceh Barat. Namun belakangan ini minat generasi kita cukup menurun dalam hal memperhatikan dan menelusuri sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Aceh. Maka oleh karena itu sangat penting rasanya untuk kita publikasikan kembali sejarah-sejarah dulu tentang Aceh, dan hari ini khususnya tentang Anak Manyak. Oke, kalau kita udah sampai di air terjun ini, berarti jarak yang kita tempuh untuk mencapai makam Anak Manyak tidak lebih dari 20 menit lagi. Jadi seperti inilah komplek makam Anak Manyak. Kita difasilitasi musala, juga air yang selalu tersedia, dan kita pun bisa rehat sejenak di warung yang selalu dibuka untuk siapapun yang datang mengunjungi makam Anak Manyak. Nah, begitulah keadaan makam Anak Manyak. Dengan keadaan jalannya yang banyak lubang di sana sininya, kemudian kita tidak bisa mendapatkan sinyal, dan juga ada berbagai macam hambatan lain ketika kita menziarahi makam Anak Manyak. Namun itu adalah perjalanan yang sangat menyenangkan sekaligus hal yang sangat menantang untuk kita coba. Jadi kita akan menceritakan bagaimana kisah yang sebenarnya terjadi, dan ini saya ambil dari blog terpercaya dari kerabat saya juga. Nantinya blog itu akan saya tinggalkan di kolom deskripsi supaya nantinya teman-teman dapat membuka langsung dan membaca langsung riwayat dari Anak Manyak ini. Jadi tragedi berdarah yang dialami Anak Manyak juga oleh bapaknya itu berawal dari rencana kepulangan bapaknya dari Pidi ke Melabuh, Aceh Barat. Perlu diketahui sebelumnya bahwa ayah dari Anak Manyak ini bernama Tengku Marhaban. Tengku itu adalah seorang ustaz. Jadi seseorang yang punya kapasitas, punya kemampuan dalam hal ilmu agama, maka orang Aceh memanggilnya dengan sebutan Tengku. Maka Tengku Marhaban itu juga dipanggil Tengku karena beliau mampu menguasai beberapa hal dalam ilmu agama. Jadi Tengku Marhaban ini berasal dari Melabuh. Kemudian beliau membina keluarganya dengan seorang perempuan dari Kemala Pidi bernama Maisarah. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadikan kebahagiaan mereka itu makin lengkap. Namun Allah SWT berkehendak lain. Semasa anaknya yang kita panggil ini dengan Anak Manyak itu masih berumur sekitar 4 tahun, masih balita lah,
Jadi rupanya Allah SWT memanggil kembali Maisarah ke pangkuannya. Jadi setelah beberapa lama sepeninggal Maisarah, jadi Tengku Marhaban bermaksud untuk pulang kembali ke Melabu. Maka hal ini beliau sampaikan kepada mertuanya, kemudian mertuanya pun menyetujui dan mengizinkan beliau untuk kembali pulang ke Melabu membawa anaknya serta. Kepulangan beliau ke Melabu ini beliau beritahukan kepada kerabat terdekat, juga kepada beberapa teman-temannya. Jadi dari beberapa temannya itu ada satu orang yang menawarkan dirinya itu untuk mengantar, menemani Tengku Marhaban ini pulang ke Melabu. Jadi dari sinilah tragedi berdarah ini berawal, penonton yang berbahagia. Singkat cerita, setelah Tengku Marhaban ini menentukan kapan hanya beliau pulang ke Melabu, di beliau sebelumnya sudah mempersiapkan bekal. Beliau jual semua barang-barang miliknya yang kemudian dia jadikan dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk emas, supaya mudah beliau bawa pulang ke Melabu. Jadi rupanya teman beliau ini yang tadinya menawarkan dirinya untuk menemani kepulangan Tengku Marhaban beserta anaknya ke Melabu, rupanya bermaksud jahat. Rupanya bermaksud merampas harta yang dimiliki Tengku Marhaban ini. Dan perlu diketahui, Tengku Marhaban ini adalah seorang yang kaya, penonton yang berbahagia. Jadi ketika telah siap semuanya, maka berangkatlah Tengku Marhaban ini beserta anaknya juga dengan seorang temannya itu untuk kembali pulang ke Melabu. Jadi ketika hampir mendekati perbatasan antara PD dengan Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat, dilancarkanlah maksud terpendam teman Tengku Marhaban ini. Pas maghrib mereka sampai di situ, yaitu di makam yang kita lihat tadi, lebih tepatnya di pokok kayu itu yang ada dalam makam itu. Jadi ketika sampai di situ, ketika maghrib, jadi digoroklah leher Tengku Marhaban ini oleh teman yang tinggallah anak mayat tadi. Dia menjerit-jerit, menangis, luar biasa ketakutan dia. Akhirnya teman tadi itu pun membunuh juga sang anak mayat tadi. Kemudian ketika insiden itu telah terjadi, dia pulang kembali ke PD. Teman itu kembali lagi ke PD. Dia beralasan dia demam hingga dia tidak mampu mengantarkan Tengku Marhaban ini sampai ke Melabu. Jadi begitu ceritanya, penonton. Akhirnya ketika beberapa lama setelah insiden itu, ada yang menemukan mayat itu, dan kedua mayat itu dikuburkan dalam satu liang yang sama. Maka oleh karena itu jangan heran penonton yang berbahagia, kita lihat tadi makam itu panjang, kan katanya makam anak mayat, makam anak kecil. Anak mayat itu bahasa Aceh, bahasa Indonesianya itu anak kecil, kan anak kecil, tapi makanya kok panjang. Itu dikarenakan dalam satu makam itu terdapat dua jasad, yaitu Tengku Marhaban dengan anaknya. Maka begitulah pemirsa yang sebenarnya terjadi tentang namanya itu. Perlu kita informasikan, perlu kita sebarluaskan sejarah ini, karena banyak yang tahu namanya, banyak yang tahu posisi makam namanya itu di mana, tapi sangat sedikit orang yang tahu sebenarnya bagaimana kejadian yang sebenarnya yang menimpa anak banyak dan ayahnya itu. Semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat, dapat memperluas cakrawala wawasan kita. Saya akui banyak kekurangan di sininya, dan dari situ saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi penonton semua yang ingin membagikan video ini, silakan di-share sebanyak-banyaknya ke berbagai media sosial. Pemirsa semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam naungan Allah SWT, hingga tidak akan terjadi hal-hal yang pernah dialami oleh anak mayat dan ayahnya itu. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.